kenapa sih UI dan UX itu penting gitu kan. Nah sebenarnya toh bikin aplikasi bikin aja gitu kan, yang penting nanti jadi, yang penting bisa dipakai. Nah itu adalah persepsi yang salah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Buat yang belum tahu, teman-teman pertama kenalin, aku Yogi Jumantara. Eh, Mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat dan ada yang belum, mungkin ya, ada yang kuliah di Amikom juga dan lain-lain seperti itu. Kayak gitu. Teman-teman boleh panggil aku Yogi juga, boleh panggil Juman juga nggak apa-apa. Kalau kesibukan aku sekarang lagi masih di istilahnya part time bisa, full time bisa, tapi lebih ke part time sih sepertinya kayak gitu. Nah, di sini aku sebagai UI UX designer di Digital Inovasi Bangsa ya. Nah, jadi kalau misalkan di Digital Inovasi sendiri itu mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau mungkin banyak yang belum tahu mungkin. Nah, jadi Digital Inovasi Bangsa sendiri itu bergerak di bidang pengembangan sistem informasi. Jadi kayak istilahnya software house lah seperti itu. Nah, untuk strukturnya sendiri ini kita bangun bersama teman-teman mahasiswa yang lainnya. Baik ada juga alumni, bahkan juga ada yang masih berkuliah seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang pengen tahu ide Digital Inovasi Bangsa itu seperti apa, nah teman-teman bisa search di Google dib.bis.id seperti itu. Oke. Kemudian aku juga masih ikut organisasi di Amikom Computer Club di bagian Human Relation, aku di Humas ya. Jadi di situ aku juga ngurus desainnya dan lain-lain, ngurus sosial media juga di AMCC. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu juga seperti itu ya. Di sini juga ada sosial media aku, ada Instagram dan juga Instagram dan juga LinkedIn. Kalau misalkan teman-teman pengen tanya-tanya atau dan lain-lain bisa langsung DM aja seperti itu. Nah, mungkin kita akan mulai langsung tema pada malam ini ya. Jadi how to start career as UI UX designer. Sebenarnya gimana sih kita memulai karir sebagai UI UX designer seperti itu. Jadi mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman, gimana aku pengen jadi UI UX designer mungkin di company yang besar, di kayak Tokopedia dan lain-lain. Mungkin teman-teman bingung nih mulainya sebenarnya mulai dari mana enaknya kayak gitu kan. Nah, di sini mungkin kita bakal bahas sedikit. Nah, bahasan ini sendiri mungkin aku bisa membawakan materi ini sesuai dengan pengalaman yang selama ini aku rasakan, dan mungkin pengalaman ini bakal berbeda dari pengalaman teman-teman yang lain ya. Bahkan karena kan kita sendiri itu sebenarnya harus bisa menempatkan diri kita ini sesuai dengan kondisi dan dalam keadaan apapun ya kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini ada yang berbeda atau dan lain-lain sesuai dengan pengalaman orang lain, itu nggak apa-apa berbeda gitu. Seperti ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kita ngomong masalah user interface dan user experience, itu luas banget. Itu artiannya luas banget. Jadi kalau misalkan kita mau bahas malam ini pun, sampai pagi pun mungkin itu nggak bakal selesai gitu loh. Jadi aku pengen di sini sebenarnya membawa teman-teman istilahnya teman-teman bisa ngerasain gimana sih caranya, atau gimana sih aku kira-kira menghandle sebuah project. Misalkan aku dapat project dari teman atau dan lain-lain, atau bahkan tugas kuliah dan lain-lain gitu kan. Gimana sih cara menghandlenya seperti itu, supaya nanti kerjaan kita itu bisa terstruktur juga dan bisa lebih rapi seperti itu. Oke, nah di sini sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, mulai dari memahami brief sampai dengan usability testing gitu ya. Jadi di sini kita harus memahami brief, kemudian ada information architecture juga, ada user flow, ada wireframe, ada tahap design implementation, ada membuat prototype, dan ada juga usability testing. Oke, sebelum kita terjun ke situ, mungkin kita bahas sedikit dulu ya teman-teman. Sebenarnya UI sama UX itu apa sih gitu kan? Pasti teman-teman bakal bingung nih kalau misalkan yang baru banget ikut webinar ini, apa mungkin baru banget gitu ya. Nah, itu pasti bakal bingung banget. Nah, jadi kita bakal bahas pelan-pelan aja.
User interface dulu ya. Jadi user interface ini sebenarnya kita gini sih. Jadi analoginya seperti ini. Apa sih yang bakal kita lihat kita sebagai user ketika kita menggunakan suatu aplikasi gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang bakal kita lihat dan apa yang bakal bisa orang lain lihat gitu loh. Di aplikasi kita ini ada apa aja sih? Nah, jadi gitu. Jadi user interface itu lebih ke tampilannya teman-teman. Jadi interface-nya itu apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan oleh orang lain seperti itu. Nah, isinya sendiri teman-teman, kalau UI sendiri ya seperti kayak layouting, ada coloring, ada juga tipografi dan lain-lain. Nah, itu banyak banget teman-teman. Kalau misalkan kita bahas semuanya itu aku rasa sih nggak bakal cukup waktunya kayak gitu. Kayak kalau misalkan dari UI itu sendiri seperti itu kurang lebih. Nah, next kita bakal lari ke UX nih. Jadi kalau misalkan tadi kita udah bahas UI, sekarang kita bahas UX. Nah, UX ini sebenarnya apa sih yang bakal kita atau user rasakan ketika menggunakan suatu aplikasi? Nah, misalkan aku punya tujuan untuk pakai aplikasi ini, kira-kira tujuanku bakal tercapai nggak ya? Nah, jadi misalkan gini teman-teman, analoginya seperti ini. Aku pengen Aku pengen beli tiket bioskop, tapi aku nggak pengen ke bioskopnya langsung. Aku nggak mau panas-panasan, aku pengennya di rumah aja gitu. Sekarang aku punya HP, gimana caranya supaya aku bisa pesan tiket bioskop gitu kan. Nah, jadi kan kita udah ada rencana dan tujuan nih kira-kira kan. Nah, itu dari situ kita bisa lihat kebutuhan dari user tuh seperti apa kayak gitu kan. Barulah nanti kita bisa implementasikan melalui UI dan juga UX seperti itu. Nah, kita bakal bahas yang kedua ini sebenarnya kenapa sih UI dan UX itu penting gitu kan. Nah, sebenarnya toh bikin aplikasi bikin aja gitu kan. Yang penting nanti jadi, yang penting bisa dipakai. Nah, itu adalah persepsi yang salah. Jadi sebenarnya walaupun dari sisi UI ataupun dari sisi tampilan. Nah, kenapa tampilan itu penting? Karena tampilan itu yang akan langsung berinteraksi dengan user gitu. Jadi itu bakal penting banget gitu. Nah, di sini aku udah ada 3 yang bisa aku rangkum ya. Jadi yang pertama itu ada menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna seperti tadi UX. Jadi user itu butuh apa sih sebenarnya gitu kan? Apa yang bisa kita kasih nih buat user nih kayak gitu? Apa yang bisa kita kasih rasa buat user gitu? Nah, kemudian yang kedua ada meningkatkan kepuasan penggunaan terhadap produk. Pengguna terhadap produk. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita lihat tampilannya bagus, terus animasinya bagus, terus mudah dipahami gitu kan. Terus button dan lain-lain juga mudah dijangkau, itu user bakal puas dengan aplikasi atau sistem kita gitu. Jadi otomatis itu bakal narik mereka buat mereka itu pakai aplikasi kita lagi dan lagi. Nah, yang ketiga ada meningkatkan penjualan dan bisnis. Nah, ini bakal bakal berpengaruh benar langsung dengan aplikasi-aplikasi yang istilahnya berbayar gitu ya. Ini bakal istilahnya kenyamanan dari user sendiri itu tuh nomor 1 lah gitu. Oke, kalau misalkan kenapa UI dan UX itu penting, aku rasa 3 hal ini udah mencakup semuanya.